Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini saya merasa berbahagia, Bapak Ibu semuanya, para dosen, para mitra bisa bergabung pada pagi hari ini untuk mendengarkan atau menghadiri sosialisasi yang akan kita adakan karena untuk sistem yang baru ini mungkin agak berbeda dengan yang kemarin. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik dari kalangan Muhammadiyah sendiri maupun dari kalangan masyarakat umum yang sudah langganan mungkin ya menjadi mitra dari Bapak Ibu dosen UMY. Mohon dibantu Mbak Firda untuk share PPT-nya. Ya, Bapak Ibu, nanti PPT ini akan kami share di grup dosen pengabdian sehingga nanti Bapak Ibu mitra akan mendapatkannya juga dari dosen yang menjadi mitra Bapak Ibu semua. Slide saja Mbak Firda. Mohon maaf Ibu, PPT-nya dalam bentuk PDF. Oh, ya Iya. udah, ya. Baik. Ya, lanjut Mbak Firda. Ya, baik, Bapak Ibu semua, apa yang disebut mitra program pengabdian masyarakat, mitra itu adalah bisa individu, perorangan, atau kelompok, atau komunitas, atau lembaga, atau instansi. Misalnya UMKM, kemudian sekolah, kemudian desa, kemudian juga yayasan ataupun mungkin ada PCMY, saya lihat tadi ada PCM, PCA, PDM, PDA, ada saya lihat tadi sekilas ada Bawaslu. Pada prinsipnya bisa berupa komunitas atau lembaga yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Nah, mitra ini dapat sebagai penerima manfaat. Jadi dosen mengadakan pengabdian, kemudian pihak mitra sebagai penerima manfaat, atau mungkin bahkan menjadi pihak yang aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan. Itu yang disebut mitra program pengabdian masyarakat. Lanjut Mbak, minta tolong. Ya, kenapa para dosen membutuhkan mitra? Karena untuk menyediakan konteks nyata permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan yang akan diintervensi. Bisa jadi mungkin kebutuhan Bapak Ibu tuh pendampingan, sosialisasi misalnya ya, eh, sosialisasi kesehatan. Kebetulan saya dokter gigi ya, kesehatan gigi di masyarakat. Boleh itu. Kemudian program yang dirancang, sosialisasi atau mungkin pemeriksaan atau apapun yang menjamin kebermanfaatan dan keberlanjutan program yang dilakukan. Jadi kami harapkan sebenarnya sesuai dengan arahan Bapak Rektor bahwa titik mitra itu kalau bisa selama 2 sampai 3 tahun di titik itu, kemudian baru berpindah. Sehingga tidak seperti kutu loncat ya, hari ini ke sini, besok ke sana gitu, sehingga bisa lebih terukur Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai dosen yang sudah klik, sudah nyaman, nah diusahakan paling enggak 2 sampai 3 tahun di lokasi Bapak Ibu. Itu akan memudahkan mengukur hasilnya. Oh, dulu belum punya ini, sekarang udah punya, besoknya punya apa lagi ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kolaborasi yang sinergis antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Karena perguruan tinggi tidak mungkin hanya menjadi menara gading. Apa ilmunya? Ya, kalau ilmu selalu meningkat terus ya, tetapi kalau nggak bisa mengakar ke masyarakat ya tidak ada fungsinya. Jadi seperti inilah adalah bentuk kolaborasi. Slide berikutnya, Mbak. Nah, kapan mitra terlibat? Nah, Bapak Ibu akan terlibat di tahapan perencanaan. Jadi Bapak Ibu akan
istilahnya apa ya, komunikasi dengan para dosen, Mbak atau Mas atau mungkin Pak, Bu, saya sebenarnya membutuhkan pendampingan ini. Kemudian para dosen diberitahu, misalnya ya kemarin tuh ada sebuah sekolah menengah atas gitu ya, saya membutuhkan istilahnya saya membutuhkan sound system sebenarnya untuk sekolah, tetapi saya nggak punya. Saya juga membutuhkan adik-adik itu disuruh tentang kesehatan mental misalnya. Nah, jadi mitra silahkan berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen, mengidentifikasi masalah, karena kan Bapak Ibu dosen ya gampangannya udah sibuk di kampus ya, jadi kan nggak paham sebenarnya mitra itu masalahnya apa sih, yang dibutuhkan apa sih gitu. Nah, silahkan berkomunikasi, bisa resmi dengan forum grup discussion atau pun tidak resmi, omong-omong aja, tapi sebaiknya ketemu langsung ya. Jadi jangan WA-an saja, nanti tidak keliru gitu. Sebaiknya ketemu langsung offline dan merancang kira-kira kebutuhannya apa. Kemudian jelas mitra akan membantu pelaksanaan. Syukur-syukur menyediakan tempat. Dok, tempatnya di sini aja, Dok. Ini sudah ada ruangan yang kosong. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian nantinya pun diharapkan mitra akan berpartisipasi aktif menyediakan masyarakat atau komunitas. Oh ya, saya ini PCA, misalnya PCA Gedong Tengen misalnya. Nah, ini ibu-ibu PCA-nya aktif, ini kita datangkan. Nah, itu seperti itu bisa dilakukan. Dan nanti dalam evaluasi dan monitoring itu diharapkan mitra juga aktif. Oh, ternyata pengabdiannya itu yang kemarin tuh cuma dapat sound system aja ya. Besok itu padahal kita pengen punya megafon. Nah, kemudian pengen punya apa? Nah, itu bisa nanti dievaluasi, mungkin tahun depan diagendakan apa lagi. Sehingga mitra itu benar-benar memperoleh manfaat apa yang dilakukan dosen UMY. Slide berikutnya, Mbak. Nah, mitra dapat berperan di dalam program pengabdian, menyediakan ruang, fasilitas, dan terutama mungkin dalam hal ini lebih banyak ke peserta kegiatannya ya. Jadi misalnya, Bu, saya pengen didampingi penanaman vertikal untuk daerah saya. Nah, ini berarti mitranya harus nyari dosen pertanian. Atau saya ingin didampingi undang-undang terkait apa gitu ya, pemilu yang terbaru misalnya. Nah, ini berarti kemungkinan nanti dosen, mungkin dosen visipol atau mungkin dosen hukum yang akan mendampingi. Slide berikutnya, Mbak. Nah, siapa Bulia yang dapat jadi mitra? Masyarakat umum. Jadi kelompok masyarakat PKK, Dasawisma, apapun itu bisa menjadi mitra. Yang penting punya channel dosen UMY. Kemudian pelaku ekonomi lokal di UMKM atau mereka, bahwa untuk mitra kali ini 60% diharapkan mitranya itu dari dunia usaha, dunia industri. Jadi seperti sekolah itu termasuk, karena termasuk dunia usaha pendidikan. Kemudian misalnya perusahaan-perusahaan berarti dunia usaha yang terkait dengan industri misalnya seperti itu. Kemudian lembaga pendidikan, lembaga pemerintah bisa ya, tadi Bapak dari Bawaslu, kemudian dunia usaha, dunia industri, klinik, rumah sakit itu bisa. Kemudian organisasi masyarakat itu bisa menjadi mitra. Nah, memang arahan dari Pak Rektor untuk mitra kali ini diharapkan menggandeng mitra dunia usaha, dunia industri. Jadi misal, Bulia, saya itu perwakilan dari PCM, bisa nggak majelis mengajukan mitra? Nah, itu boleh dikatakan sebagai mitra yang pertama. Tapi nantinya diharapkan ada mitra yang keduanya, yang dunia usaha, dunia industri. Misalnya, mitra pertamanya PCM, punya saya aja misalnya ya, PCM Danurjan. Nah, itu PCM Danurjan kan bukan dunia usaha, bukan dunia industri ya. Jadi saya akan menggandeng di wilayah saya ada SMK Muhammadiyah 2. Nah, itu berarti Dudi, mitra Dudinya dunia usaha, dunia
industrinya SMK Muhammadiyah 2. Jadi nanti kegiatannya diadakan di SMK Muhammadiyah 2, nanti diaktifkan oleh PCM dan Nurjan yang isi nanti dari dosen UMY misalnya seperti itu, kemudian nanti nah hibahnya itu nanti diberikan SMK-nya atau diberikan PCM-nya, nanti rembukan mana yang lebih membutuhkan atau mau 50-50, nah itu nanti rembukan dengan dosennya gitu ya. Lanjut berikutnya. Nanti yang menyimpan pertanyaan boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nah, kemudian Bu Lia, itu skema dosennya itu mitranya apa aja. Nah, skema dosen untuk khusus yang luar negeri, kalau Bapak-bapak nanti dalam negeri ya, yang luar negeri itu ada QS 200, itu 11 titik dari semua fakultas, ini penugasan ya dari fakultas. Kemudian reguler luar negeri 45 titik, ini dari prodi-prodi, ini juga penugasan. Kemudian nanti ada Puskes Haji, ini khusus dosen FKG dan FKIK, ini 8 titik, ini juga penugasan. Kemudian KKN Mesir 2 titik penugasan, Kamboja 2 titik penugasan, Davao Filipina 2 titik penugasan, dan Thailand Selatan 3 titik penugasan. Yang menugaskan siapa Bu Lia? Yang menugaskan tentunya fakultas atau prodi yang ada di lingkungan UMY. Kemudian yang KKN tentunya yang menugaskan dari subdirektorat KKN mahasiswa. Karena saya backup subdir KKN mahasiswa, walaupun kami subdir pengas dosen, tapi harus saling backup dengan subdir yang lain, sehingga untuk 4 yang di bawah ini nanti penugasannya dari subdir KKN mahasiswa. Ya, lanjut. Ini yang mitra luar negeri, ini hanya untuk pengetahuan aja Bapak Ibu semua. Lanjut, berikutnya Mbak. Ya, untuk yang mitra dalam negeri itu ada sekitar Mbak balik ke slide yang tadi Mbak. Ya, kalau ini tadi itu ada sekitar 70-an titik yang luar negeri. Itu ada yang khusus itu adalah untuk Wiro Belajar, kemudian 10 titik mitra disabilitas, kemudian 10 titik untuk mitra Semoyo, Semoyo itu di Patok, kemudian 10 titik untuk mitra Cangkringan, kemudian 10 titik untuk mitra Wirokerten Bantul, itu sekitar 70-an, kemudian sisanya kan 70 tambah 70 140, sisanya sekitar 400-an 60 titik itu untuk mitra di luar ini semuanya. Jadi Bapak Ibu termasuk yang mungkin di link ini ada yang rawuh sebagian besar mungkin termasuk yang 460 mitra yang di luar pengabdian luar negeri dan di luar pengabdian dalam negeri. Yeah. Slide berikutnya, Mbak. Nah, kemudian di mana mitra berada atau berperan, mitra memberikan data, informasi, atau masukan kebutuhan nyata. Jadi, silahkan memberikan informasi, kemudian berpartisipasi aktif. Misalnya, Bu, ini saya butuh pelatihan pendampingan untuk Jatam Sleman misalnya, itu silahkan berpartisipasi aktif. Kebutuhannya apa? Diceritakan ke dosen yang Bapak Ibu punya link dengan beliau. Kemudian tentunya kami berharap lokasi, tenaga, kemudian dari mitra juga berpartisipasi. Kemudian yang saya harapkan juga berkomitmen menjaga keberlanjutan hasil program. Jadi yang kami harapkan 1 titik mitra itu bisa paling enggak 2-3 tahun. Sehingga bisa terlihat, oh Jatamnya tadinya tidak punya alat untuk, maaf ya, giling
gabah misalnya. Nah, kemudian oh ternyata setelah tahun pertama bisa, tahun berikutnya terus oh kita nggak punya ruangan yang representatif, tahun berikutnya misalnya bisa dananya itu untuk itu dan seterusnya. Sehingga akan terlihat sekitar 2 sampai 3 tahun itu seperti apa. Kemudian berkomitmen menjaga keberlanjutan dan mungkin juga oh ternyata dananya dari dosen ya agak pas-pasan ya misalnya oh, oke minumnya saya nanti snacknya dosen misal seperti itu tidak bisa. Lanjut berikutnya. Nah, cukup ya dari saya kira-kira seperti itu. Eh, Monggo selanjutnya kita buka tanya jawab dulu terkait ini atau mau langsung dari Mas Wahid, Mbak? Kok Mas Wahid, Mas DDI ya? DDI. Mas Agung atau Mas Reza? Ya, Saya eh, maju. betul Ibu yang mengisi nanti kebetulan Pak Cahya, Ibu. Oh, Pak Cahya. Jadi, Ya, Pak Cahya. mungkin Ya. kita lanjut penjelasannya sekalian dulu Ibu, nanti langsung di akhir nanti Oh, baik, diskusi dan baik. tanya jawabnya. Ya, Oke. ya, baik. Ya baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya Dokter Lia. Dilanjut selanjutnya ya adalah penjelasan teknis mengenai Simlitagmas oleh Direktorat Digital dan Informasi kepada Bapak Cahya Damarjati STM Engineer PhD. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang saya hormati Bu Sartandi, Bu Lailia, dan segenap Direktorat Research dan Pengabdian IRP. Dan juga Pak Ibu dari mitra UMY maupun calon mitra yang ingin sekali apa berminat menjadi mitra di kegiatan pengabdian tahun akademik berikutnya. Nah, ini untuk langsung saja di teknis, saya, saya izin share screen ya. Ya. Jadi teruntuk Bapak Ibu mitra UMY ya, langsung sebenarnya ini nggak terlalu sulit ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa langsung scan QR code untuk mencoba linknya untuk bisa mendaftarkan diri, ya, mendaftarkan diri sebagai mitra untuk kegiatan pengabdian dosen. Ya, semoga sudah pada scan ya. Saya lanjut dulu. Selain scan juga bisa ngetik ya kalau di laptop maupun di HP ya agak ngetik dikit itu simlitapmas.umy.ac.id. Nah, setelah mengakses itu kalau pakai mobile ini ya, jadi saya anggapnya kayaknya Bapak Ibu rata-rata pakai smartphone gitu. Nah, nanti scroll atau turun ya, turun ke bawah itu ada link mitra pengabdian. Nah, eh, di link mitra pengabdian ini silahkan Bapak Ibu klik atau tap ya kalau bahasa di HP-nya. Nah, setelah nanti di tap, nah, harusnya muncul form yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa isian. Kami coba se apa ya tampilannya ini sudah semudah mungkin untuk diisi formnya. Saya simulasikan untuk tampilannya tadi di link Simultak Mas itu kalau di laptop ya itu di sisi sini ada tulisan kecil mitra pengabdian. Klik. Nah,
Ya ada sekitar nggak nyampe 10 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ya 8 form, 8 inputan. Eh, paling mudah isinya seperti apa gitu, ada menu kanannya ini ya, contoh isian form. Nah ini contohnya. Jadi ada institusi, nama, ya, dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, kembali ke form. Jadi yang pertama ini institusi itu apa ya? Institusi Bapak Ibu Mitra maupun calon mitra, misalkan tadi ada dari Bawaslu ya, Bawaslu, Bawaslu dan seterusnya, sekolah misal di SD mana gitu ya, SD Jogja, misalnya. Jogja. Nah, ini institusi. Kemudian nama, ini nama eh, nama yang untuk bisa pimpinan institusi, bisa yang memang ada koordinasi atau yang menghandle terkait apa mitra ini ya. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah ada yang mengisi ini adalah Bapak Ibu sendiri yang ada kenalan dengan dosen, ya berarti nama Anda langsung diisikan saja. Nomor HP, ini nomor HP mitranya 08 berapa. Harapannya nomor HP ini yang memang sudah support WhatsApp ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu yang mitra ini belum ada diskusi dengan dosen UMY sebelumnya, ini akan penting bagi dosen-dosen UMY yang notabene nanti akan melihat proposal-proposal dari mitra ini, proposal judulnya mana nanti ya, kalau nggak salah ya. Nah, proposalnya itu tentang kegiatan apa ini, dan belum ada assign atau target dosennya siapa, itu berarti dosen itu akan mencoba kontak, ingin tertarik dan seterusnya ya. Komunikasi itu nanti antara dosen dan mitra yang sudah mengisikan nomor HP. Nah, alamat ini alamat boleh institusinya atau ya alamat yang bisa diakses gitu ya. Alamat rumahnya. Kemudian ini selanjutnya adalah dosen pengabdi, ini dosen UMY. Ya, dosen UMY di sini ada banyak sekali ya, ratusan. Tentu saja ini boleh mengisi, boleh tidak. Tapi kalau sudah ada diskusi dengan dosen terkait, sebaiknya apa namanya diisikan. Karena kalau tidak diisi, takutnya berarti itu available atau judul tawaran proposal kegiatan ini berhak di apa diklaim oleh dosen lain juga gitu. Ini penting, jadi penting. Misalkan saya sudah ada diskusi dengan SMP A gitu ya, SMP A gitu. Sudah ada diskusi, mungkin malah sudah memberikan undangan terkait ini ya, terkait kegiatan ini ya. Nanti kalau isi form jangan lupa eh, dosennya ketikkan nama saya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini dapat info dari DRP ya, dari UMY secara umum, dan belum ada diskusi dengan dosen UMY yang khusus ya, itu yang sesuai dengan bidangnya, bidang risetnya atau bidang pengabdiannya, maka lebih baik ini kosong. Jangan sampai menulis, yang penting ada isinya itu jangan. Takutnya nanti dosen terkait malah bingung. Nah, wah ini kok ada nama saya di kegiatan A, gitu. Itu jangan sampai. Kemudian selanjutnya adalah program yang diinginkan mitra. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Bu Lelia bahwa eh, sebaiknya program yang apa gitu. Tadi saya lupa istilahnya. Intinya tidak yang mungkin nanti bisa ditanya jawab ya. Intinya ini yang memang harapannya cocok dengan eh, apa kebutuhan
pengabdian UMY. Hanya seperti itu. Nanti detailnya ini DRT lebih tahu ya. Kemudian bentuk partisipasi mitra, bentuknya ini jadi dari dosen itu ada kegiatan, dari mitra itu harapannya juga ada kontribusi atau partisipasi mitra. Bentuk partisipasinya seperti apa sih? Ya, kita intip aja contohnya. Contohnya di sini bentuk partisipasi mitra dari mitra memberikan atau mengalokasikan tempat, gitu. Tempat dalam hal ketika mungkin di pengabdian itu ada sosialisasi, ya, tempatnya di mitra saja. Gitu. Misal juga ada contoh kalau akomodasinya nanti kami jemput, ya, misal. Atau konsumsinya aman dari mitra saja, atau parsial ada konsumsi yang dari dosen pengabdi, ada juga yang dari mitra. Nah, intinya silakan Bapak Ibu mitra atau calon mitra mengisikan apa namanya bentuk partisipasinya. Nah, kemudian yang terakhir terakhir ini adalah nominal, estimasi nominal dari bentuk partisipasi mitra. Jadi di sini ada partisipasi dinominalkan ya, ditaksir harga uangnya atau apa, nominal rupiahnya. Misal dari tempat mungkin wah ini setara kalau sewa ruang 1 jam itu mungkin 2 juta gitu mungkin aja. Atau jam 3 jam atau 2 jam gitu. Wah ini setara 3 juta ini. Terus untuk akomodasi, wah ini ada uang bensin eh, dianggap 500 gitu. Kemudian wah konsumsinya nanti ada snack, ada makan siang, ada apa, 1,5 juta. Nah sehingga ditaksirlah kira-kira 5 juta seperti itu. Nah setelah ini diisi angka saja ya yang tahu. Nah setelah itu yang terakhir kami ada cek robot ya karena takutnya banyak serangan siber itu mengisi form itu pakai mesin ya. Jadi kami ingin mencegahnya. Yang isi ya memang mitra atau calon mitra atau mungkin dosen yang memang sudah ada perjanjian dengan mitra, bukan robot ya, bukan mesin yang merusak sistem. Ya, intinya checklist saja. Nanti kalau ada muncul gambar ya disuruh ngapain, cari sepeda atau cari tangga atau cari mobil, ya, diikuti ya, jangan di skip. Nah kalau sudah nanti kirim. Nah bisa jadi nanti ada error-error validasi ya. Saya contohkan dulu yang isian asal. Institusi A, namanya Cahya misalnya. Kosong, eh, ini asal aja. Alamatnya Bantul misalnya. Dosennya saya kosongin. Hmm, apa ya? Workshop gitu misalnya. Bentuk partisipasi tadi tempat misalkan. Caranya misal ditaksir itu setara 1 juta. Itu kebanyakan 10 juta. Nah, 1 juta. Gitu ya. Ini expired perlu dicentang lagi yang atas. Nah, kalau sudah ini misal kirim gitu ya, nanti jangan panik Bapak Ibu karena ini memang ya validasi dari kami, karena biar nggak asal isi gitu. Jadi kalau alamat ya minimal 3 kata gitu ya. Misal ini Jalan Merdeka nomor 3 misalnya, Bantul Yogyakarta. Contoh. Kemudian yang merah lagi nih. Judul program itu ya sewajarnya 2 kata. 2 kata itu terlalu pendek sebenarnya. Misal workshop
atau dari judul-judul yang sering saya ini ya apa kebutuhannya itu pembuatan aplikasi esensi berbasis cerdasan buatan. Ini contoh. Ini kan mas, harusnya tidak hanya dua kata gitu, tapi kami validasi aja minimal dua kata. Nah, ini kalau judul itu agak kesulitan dari sisi mitra, bisa berdiskusi dengan eh, calon dosen pengabdinya. Kalimat yang cocok bagaimana gitu, atau ya sepemahaman mitra itu sendiri gitu. Kemudian tempat juga kami batasi minimal, sorry, bentuk bentuk ya, bentuk partisipasi mitra itu minimal dua kata gitu ya. Tempat acara ini minimal serta apa konsumsinya gitu bisa contoh. Nah ini kan sudah empat kata. Gitu. Nah oke tiga kata sudah. Nah dicoba lagi gitu. Ya. Nanti kalau berhasil itu seperti ini. Eh, ada tampilan terima kasih. Gitu ya. Ada tampilan terima kasih telah mengajukan program pengabdian. Eh, nanti dari tim ini maksudnya dari DRP ya, Direktorat Riset dan Aplikasi itu akan memproses lebih lanjut ya. Harapannya kalau yang tidak belum ada koneksi dengan dosen calon itu apa belum ada diskusi dengan dosen ya. Harapannya ada dosen yang memfollow up yang tertarik dengan programnya. Ya kalau sudah ada diskusi terus mengisi dosen ya harapannya dosen itu akan mengambil judul hibah tersebut seperti itu. Nah, misalkan kalau dari satu mitra itu ingin lebih dari satu program, maka klik lagi nih, ajukan program pengabdian lainnya yang akan ke form tadi. Nah, demikian apa ya sharing teknis untuk input data pengajuan mitra program pengabdian tahun 2025-2026 UMY. Semoga dengan ini ya, mudah bagi mitra untuk mengisi. Nah, dan terbantu juga mitra-mitra UMY. Mungkin dari saya akhiri dulu. Nanti kalau ada tanya jawab bisa dilanjutkan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahya atas penjelasannya. Namun sebelum kita beralih ke diskusi dan tanya jawab, saya akan kembali menampilkan PPT yang akan disampaikan oleh Dr. Lia. Ya, terima kasih Mbak Phil. Ada dua slide yang tadi belum sempat. Jadi sudah saya ungkapkan tapi belum sempat tersampaikan. Yang pertama tadi saya sudah aturakan untuk skema yang dalam negeri ada 10 titik disabilitas, nanti koordinatornya Dr. Falasifa. Kemudian ada 10 titik untuk Semoyo, Patok, koordinatornya Dr. Aris Bidayati, 10 titik Wirobrajan dengan Dr. Wusta, 10 titik Wirokerten Pak Sakir, dan 10 titik Cangkringan Dr. Neni. Itu yang 10 titik. Yang maaf 50 titik. Lanjut Mbak. Dan yang reguler ada 550 titik yang tadi saya bilang mitranya diharapkan dunia usaha, dunia industri. Dokter Lia, kalau saya PCM gimana? Tadi sudah saya solusikan ya untuk PCM, untuk mitra 1, mitra 2-nya diharapkan dunia usaha, dunia industri, bisa sekolah, bisa apa perusahaan atau apapun. Intinya seperti itu. Ya, monggo Mbak Fil dilanjutkan tanya jawab saja. Ya, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya dan pemaparannya. Selanjutnya kita beralih ke tanya jawab Bapak Ibu.
Dipersilahkan untuk yang memiliki pertanyaan terkait penjelasan materi dari awal tadi, entah itu skema ataupun teknis, silahkan angkat tangan atau raise hand dan open mic, atau bisa melalui kolom komentar. Dipersilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya? Ya, silakan Ibu. Ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Saya dari Majelis Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Menengah Pimpinan Cabang Aisyah Sedayu. Bisa didengar nggih? Nggih, Ya. Ibu terdengar. Ya. Pertanyaannya, beberapa waktu yang lalu, tahun 20, ya beberapa tahun yang lalu, bulan pas puasa itu 2025, kami sudah bermitra dengan pihak UMY. Dan kemudian dari hasil bermitra itu, setelah dievaluasi, eh, bisa dilaksanakan untuk tindak lanjut, Bu. Nah, apakah kita mengajukan yang baru ataukah melanjutkan yang sudah ada? Begitu, Bu. Jadi kita sudah pernah melaksanakan sebuah kegiatan, begitu, ya. Kemudian kami diberi informasi bahwa ini begini begini begini, nanti bisa dilanjutkan supaya lebih bagus lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian apakah kalau saya punya satu lagi untuk mengajukan lagi, apakah bisa diperkenankan? Matur nuwun, itu pertanyaan Ibu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab aja ya Mbak Fil biar cepat ya. Mohon izin ya Mbak Fil. Iya, Ya, baik baik Ibu, Ibu. silakan. Kalau yang kemarin sudah bermitra dengan dosennya itu juga Ibu silakan berkomunikasi dengan dosen tersebut. Kemudian setelah berkomunikasi Ibu mengisi linknya itu. Kemudian kalau Ibu mempunyai program lain yang dengan institusi yang berbeda mungkin ataupun mungkin yang lainnya itu boleh mengajukan juga, tapi diharapkan dengan PIC yang berbeda, Bu. Jadi PIC-nya jangan Ibu lagi, PIC-nya berbeda, bagus kalau dengan dosen yang berbeda. Karena dosen yang sekarang di program untuk penelitian hanya satu pengabdian, dosen pengajar hanya satu pengabdian. Nah, dosen yang pengabdi itu baru 3 pengabdian. Jadi Ibu memang harus berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan, dia termasuk dosen pengajar atau pengabdi atau dosen peneliti. Intinya seperti itu, Bu. Misal ini ya, saya kebetulan memilih dosen peneliti. Jadi jatah pengabdian saya cuma 1. Nah, sehingga mitra itu ya 1. Tetapi kalau misalnya ada dosen B, dia kebetulan dosen pengabdian, dia mempunyai jatah pengabdian 3 gitu. Nah, untuk mengetahui dia dosen pengabdi atau peneliti atau pengajar, itu memang Ibu harus berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kalaupun misalnya Ibu udah dengan dosen A kok dia jatahnya cuma 1 dengan saya. Nah, nanti dosen A itu akan berusaha mencarikan, Ibu minta tolong beliau mencarikan dosen yang lain yang belum mempunyai mitra gitu. Kira-kira gitu ya Bu solusinya. Kemudian ini saya jawab untuk pertanyaannya Bu Indiani Nyuwun sewu, Bu. Izin, Bu. Masih sedikit lagi, Bu. Izin. Kadangkala kami menyusun tema, jadi tema atau jadi judul, merangkai kata-kata itu ada yang belum pas, nggih. Karena saya pernah mengajukan awalnya itu tidak ada yang merespon. Karena mungkin nggak ada pas, tidak ada yang korelasi dengan ini. Tapi kebetulan karena kami berkomunikasi, ada dosen yang baik hati menghubungi kami, Bu, kalau sedikit tak geser temanya gimana? Padahal prinsipnya nggak apa-apa, mungkin hasilnya sih sama, Bu. Yang kami maksud mungkin kepiawaian kami dalam hal menyusun itu. Nah, maksud saya, mohon jika ada yang ini dikomunikasikan, Bu. Kita juga tidak kenceng kok harus temanya Ya, seperti itu, Bu. baik. Saya sempat rada, wah, kok tempat saya nggak ada yang merespon ya, Ya, gitu, baik. Bu. Matur nuwun, Bu. Ya, terima kasih Bu Dasman PCA Sedayu. Jadi tidak merespon itu bisa jadi dosennya sudah punya mitra yang lain, Bu.
sehingga ya istilahnya apa mungkin bukan tidak merespon ya, ibaratnya mungkin sudah ada mitra lain sehingga tidak ini, dan kemudian ada dosen lain yang kebetulan belum punya mitra berkomunikasi. Pasti akan dikomunikasikan Bu, karena di dalam Simliptapmas itu ada nomor panjenengan, dan nomor panjenengan itu bisa dilihat di Simliptapmasnya dosen, sehingga beliau akan mencatat nomor panjenengan dan berkomunikasi. Itu yang terjadi apa sebelumnya seperti itu, dan insya Allah besok akan selalu dikomunikasikan. Baik, cekap ya Bu, saking Dasman. Kemudian saya ke kolom chat, ada pertanyaan dari Bu Indiani. Mohon izin bertanya, untuk skema reguler besar dana berapa? Ya ini spill-spill aja ya Bu ya. Pak Cahya malah ketawa ini ya. Dosen-dosen pada Pak. Ini memang arahan dari rektorat juga bahwa untuk semua skema itu akan disamakan, karena dengan pertimbangan kami adalah effortnya sama, jadi persiapannya sama, cari mitranya juga susah, komunikasinya juga susah, harus akses video, harus akses apa laporan, harus akses jurnal, sehingga insya Allah jika disetujui Pak Rektor, kami usulkan per titik mitra itu 15 juta semua. Jadi dengan 40% untuk hibah itu boleh pemberian misalnya ke Pak Agus SMP Muhammadiyah Pujotomo Mertoyudan ya Pak Agus ya. Nah misalnya 40% dari 15 juta itu berarti sekitar 6 jutaan, mungkin 6, berapa itu 7 jutaan ya Pak ya, sekitar itu potong pajak tentunya. Nah itu Pak Agus pengen di sana ada apa Mbak, aku sound system cilik-cilian gitu, nah itu bisa. Aku mungkin whiteboard, ruanganku ben kebak whiteboard gitu ya, bisa gitu misalnya. Pokoknya dana sekitar itu. Kemudian 30% untuk operasional. Jadi 30% itu misalnya dosen ke tempatnya Pak Agus di Mertoyudan misalnya mau sosialisasi atau pendampingan guru, bisa manajemennya bagus, guru bisa berbahasa Inggris dengan bagus, misal ya Pak Agus ya. Nah, itu yang 30% dananya. Kemudian yang 30% buat siapa Bu Lia? Buat pengabdinya. Karena pengabdi itu tugasnya banyak Pak. Pertama, dia harus mencari mitra, dia harus membuat jurnal, dan itu tidak mudah. Kemudian dia harus mengupload video, dia harus mengupload media massa, dan dia harus melakukan laporan akhir. Jadi tugas-tugasnya cukup banyak. Jadi tidak hanya sekedar dia menyiapkan PTT presentasi, tidak hanya sekedar itu, tapi ada perintilan-perintilan lain yang harus diunggah. Nah, itu sehingga 30% itu memang haknya seorang pengabdi. Tidak boleh protes karena ini sudah memang udah aturan dari universitas gitu. Sehingga untuk mitra mendapatkan 40% berupa barang yang hibah dan 30% operasional. Ini saya sekaligus mengingatkan para dosen ya. Jadi untuk mitra itu jatahnya 70%, bukan 40%. 40% itu hibahnya, 30% itu dalam bentuk operasional kegiatannya gitu. Jadi ini biar sama-sama nyaman gitu ya. Kita memang sejak awal memang kita transparan untuk terkait dana. Kemudian kapan program dibuka? Oh sebentar, dari Bu Yuli Mertoyudan, reguler itu peruntukannya individu atau bagaimana? Sebenarnya lebih baik kalau ada institusi Bu, misalnya Ibu punya grup apa ya PKK Moyudan atau mungkin PCA Moyudan itu boleh. Tapi karena PCA itu bukan mitra Dudi sehingga agak susah ya. Jadi mitranya PCA yang mitra pertama, nanti carikan mitra Dudi yang kedua. Misalnya sekolah atau mungkin perusahaan tahu di daerah situ gitu boleh Bu ya, gitu ya. Bentar ya Bu Nur Komariah, angkat tangan sebentar. Kemudian Pak Heri Zulfikar Morgana Bantul, izin bertanya kapan program mulai dibuka dan sampai batas waktunya. Nah ini aku dibantu mas saya ini. Ini bentar lagi dibuka ini ya. Ya sampai batas waktunya ya. Kalau dosen terus terang nanti mulai upload mulai istilahnya sosialisasi
hibah ini sekitar bulan Septemberan dan mungkin mulai upload sekitar bulan Oktoberan sekitar itu. Tapi ini ancer-ancernya ya. Kalau untuk mitra nanti Mas Cahya aja yang sebaiknya kapan Mas Cahya. Kemudian lokasi mitra apa diatur Mbak Ani Haryani dosen. Lokasi mitra apa diatur maksimal jaraknya di luar area Jogja apa bisa? Bisa Bu, monggo. Prinsip tidak masalah. Yang penting dananya cukup Bu, nggak boleh nambah lagi karena kami nggak ada cadangan dana, adanya ya cuma itu gitu ya. Kemudian berikutnya dari tadi udah tanya ya, edit program nggak bisa. Mbak Firda, aku dibantu ini Mbak bacain itu sama Ya, ada Bu Nur Komariah kayaknya mau tanya. ya, baik Ibu. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Apakah perbedaan dari skema Pengmas Mitra dalam negeri dan skema Penmas reguler, Ibu? Oh ya, baik, terima kasih Bu Titi Hidayati. Skema mitra dalam negeri dan reguler. Jadi kalau namanya belum dengan di DRP, di direktorat kami, kemudian nanti harus kami presentasikan ke Warek dan Pak Rektor. Tetapi yang jelas skema dalam negerinya sekarang only one, jadi skema Pengmas reguler itu aja Bu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana cara mendapat nomor kontak calon dosen agar kami bisa berkomunikasi? Ya, Pak. Nah, ini yang kasusnya Pak Agus ini belum ada dosen yang ini ya in charge di sini ya Pak Agus ya. Ya. Baik, sebenarnya kalau misalnya tidak ada dosen yang in charge pun itu tidak masalah Pak Agus. Jadi misalnya Bapak menuliskan di situ ingin didampingi manajemen sekolah, ingin didampingi tentang bahasa gitu. Itu enggak masalah Pak. Nanti akan dosen-dosen yang ekonomi itu kan jumlahnya juga lumayan ya, lumayan banyak. Kemudian dosen-dosen bahasa mungkin 50-an lebih itu juga bisa banyak juga Pak. Jadi memungkinkan. Asal judulnya itu mengarah ke spesifik, misalnya manajemen berarti kan yang disasar dosen ekonomi ya. Kemudian misalnya pelatihan bahasa berarti yang disasar kan dosen bahasa gitu ya. Sehingga kalau judulnya spesifik pasti akan ibaratnya gula-gula gitu semutnya pasti akan mengerubung gitulah kira-kira seperti itu Pak. Kemudian ya. Nah, kalau misalnya kan kita belum tahu ya, kayak tadi masalah kayak judulnya sebenarnya itu kan biasanya komunikasi Susah dulu ya. dengan dosen gitu. Baik-baik, nanti kita bantu Mbak Firda minta tolong nomor admin Subdir disampaikan ke kolom chat sehingga Bapak Ibu Mitra yang belum mendapatkan dosen akan kita bantu Pak. Misalnya Pak Agus bisa ngechat, saya membutuhkan pendampingan manajemen sekolah gitu. Nah, itu nanti kami carikan dosen-dosen ekonomi kan kami punya link khusus dengan para dosen ya Pak ya gitu. Nah, jadi minta tolong Mbak sehingga mensolusikan ini pertanyaannya Pak Agus baik sekali untuk yang lain juga. Username dan password tidak perlu. Kemudian bisakah kami PAUD Dasmen PDA berkolaborasi dengan UMY PAUD Dasmen. Itu PDA sebenarnya bisa Bu, tapi nanti dudinya harus ada ya Bu ya. Kalau Ibu kan bukan dunia usaha, dunia industri ya Bu Amirotun, jadi nggak apa-apa. Pendidikan Ibu ya, maaf ya. Iya. Pendidikan. Jadi kami memiliki 4 divisi, ada pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, kemudian pendidikan masyarakat, kemudian untuk sumber daya manusia. Nanti kan ada kegiatan misalnya memberikan pelatihan di SMP misalnya atau di TK. Kami memiliki banyak sekali TK di Kabupaten Bantul. Misalnya memberikan sosialisasi mengenai ABK. Seperti itu Ibu. Ya, tetapi institusinya jadi Dikdasnya itu kan bukan dunia usaha, dunia industri ya.
Jadi itu yang Iya. sebenarnya problemnya di situ, Bu. Jadi nanti bisa gini, Bu. Bentar, Bu. Jadi saya solusikan ya Bu, karena memang arahan dari rektor itu yang di Nyon Sewu ya Bu, yang dimitrakan tuh sebaiknya dunia usaha, dunia industri, sehingga mohon dibantu mute yang acara. Jadi seperti kasusnya Bu Amiroton, kalau saran saya, Ibu bisa sebagai mitra pertama, kalau sudah dapat dosen, kemudian nanti ambil satu sekolah untuk mitra keduanya yang judi. Jadi misalnya Ibu kan punya banyak TK atau mungkin banyak sekolah, ambil satu sekolah saja untuk mitra judinya, Ibu mitra keduanya, kemudian di sekolah itu Ibu bisa manggil yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya TK-nya TKA B C D. Nah, Ibu mitra judinya Ibu mitra 1, nanti mitra 2-nya itu jadi di dalam satu pengabdian dosen itu ada 2 mitra, 1 PAUD dasmennya, kemudian 1 ambil TK-nya, karena yang dibutuhkan adalah dunia usaha, dunia industrinya itu. Kemudian nanti kegiatannya Ibu bisa ngumpulin 4 TK itu di 1 TK itu. Nah, kemudian nanti hibahnya apa ya? Hibahnya nanti dirembuk aja. Oh, TK-TK ini butuh mainan anak. Oh, hibah ini meng 6 yuto, meng 7 yuto ya. Nah, berarti 7 yuto dibagi mainan anak 4 TK gitu. Nanti itu dirembuk Bu itu kayak gitu. Oh, begitu. Ya, soalnya Ibu bukan Dudi masalahnya itu. Nah, yang diarahkan universitas harus Dudi. Kalau Pak Agus kan dia memang Dudi. Dunia usaha, dunia industri. Dudi itu dunia usaha, dunia industri ya Pak Agus ya. Kemudian berikutnya PCM Klaten untuk kelompok ternak atau apa harus pakai PHT? Oh, mboten Pak. Bapak niku kelompok ternak niku pun dunia usaha, dunia industri. Dados Pak David niku pun Dudi, dunia usaha. Dudi ya Pak, Dedek Duda. Dunia usaha, dunia industri. Bapak niku pun dunia usaha. Jadi kelompok ternak itu dunia usaha, Pak. Sampun. Dados mboten sah ngagem pihak ketiga. Mboten sah sekolah-sekolahan, Pak, mboten napa-napa. PRM Wonokerto mau mengganti kebun buah, kebun kopi, apakah bisa diajukan? Nah, kalau bentuknya PRM, itu kan PRM itu bukan Dudi nggih, Pak. PRM itu kan organisasi nggih. Nah, PRM Wonokerto itu nanti hire kelompok tani misalnya. Kelompok tani Muhammadiyah kalau ada. Kalau nggak ada ya kelompok tani Wonokerto. Atau mungkin itu loh Pak, yang ibu-ibu tani itu loh, kelompok ibu tani itu kan malah ada toh. Nah, kelompok ibu-ibu tani Wonokerto. Nah, itu jadi karena jenengan kan bawa PRM-nya itu bukan Dudi, itu yang jadi kendala. Ini salah satu solusi yang saya Pak ya, saya solusikan di sini ya, karena arahan dari universitas memang harus Dudi. Itu yang membuat kami harus mencari strategi biar Bapak Ibu semua bisa jadi mitra kami, tetapi juga sesuai dengan arahan universitas gitu nggih Pak Edi nggih. Clear nggih Pak Edi nggih. Terus Mbak aku ewangi mocoke Mbak, bacain Mbak. Bu Aminah baik Bu. Sleman, udah baca. Kalau binaan mu'alaf lereng Merapi boleh enggak? Binaan mu'alaf. Kelompoknya apa Bu Xiaomi? Bu Siti Aminah. Kelompoknya namanya apa Bu? Ini kelompok mu'alaf binaan Aisyah Bu. Nama kelompoknya apa Bu? Pengajian Rabu pagi. Pengajian Rabu itu bukan Dudi ya Bu ya? Itu harus gandeng Dudi ya Bu? Nggak apa-apa Bu, itu sebagai mitra itu satunya. Nanti, Bu, kami butuh Al-Quran yang sudah ada terjemahnya, tapi Qurannya agak besar itu. Ya, paham saya. Ya, jadi gini Bu, langsung saya solusikan ya Bu, karena pertanyaannya masih banyak. Jadi untuk kasusnya Bu Siti Aminah, Ibu nggak apa-apa kelompok pengajian mu'alaf, Ibu gandeng satu di situ tuh kayaknya mungkin paling nyaman tuh sekolah Muhammadiyah terdekat aja, sekolah Muhammadiyah terdekat. Nanti kegiatannya di lereng Merapi, hibahnya untuk Ibu, sekolah itu hanya untuk mitra dudinya.
misalnya guru sekolahnya juga ikut ke sana, misalnya dikembangkan apa di sana gitu. Itu Bu solusinya gitu ya Bu ya. Ya, ya. Kemudian mitra wilayah Bu Falasifah, mitra kelurahan Pedukuhan, berarti ada mitra kedua yang Budi. Kalau Mbak Ifah, kalau misalnya Pedukuhannya itu sudah dalam bentuk punya UMKM, itu aja yang dikembangkan. Tetapi kalau misalnya Pedukuhannya nggak ada, itu harus hire mitra keduanya, Mbak Ifah. Gitu ya Mbak Ifah ya. Kemudian dari Bu Alma. Bu Alma, Divisi Pendidikan Masyarakat PAUD Dasmen Bantul, cara mengajukan proposal ini. Bu, mboten proposal, Bu, makanya mumet dengan gawe proposal, mboten sah. Saya gawe, saya mumet ben dosene. Kami punya program pendampingan TK kurang 15. Oh, biaya penguatan TK. Oke, baik. Ini ya mau ini ya, mau ini untuk TK ya. Mbak dibacakan Mbak yang TK itu Mbak tadi Mbak. Iya baik Bu, saya bantu bacakan. Uh-uh. Kami dari Divisi Pendidikan Masyarakat Majelis PAUD Dasmen PDA Bantul mohon Ya udah penjelasan. kebaca Mbak, stop Mbak, udah kebaca. Ya bisa Bu. Jadi ini mitra satunya panjenengan Pendidikan Majelis PAUD Dasmen PDA. Kemudian nanti mitra keduanya ya ini memang harus dicarikan ya, harus dicarikan TK pembandingnya atau mungkin sekolah terdekat untuk sehingga biaya untuk penguatan TK tersebut. Ya, paham saya Bu ya. Mbak Alma nanti kontak di nomor admin Subdir ya. Nanti biar dicarikan dosen yang bisa mendampingi untuk penguatan TK ini ya. Nanti kontak admin Subdir bisa Bu ini. Jenengan mitra 1, nanti mitra 2-nya biar dicarikan dosennya. Kemudian Pak Arif Hartono, PDM Sleman, pelatihan medsos dari Majelis Pustaka PDM Sleman bisakah? Bisanya bisa Pak. Cuma kalau PDM ini Majelis Pustaka. Pak Arif Hartanto itu dunia usaha, dunia industrinya apa Pak kira-kira itu? Perpustakaan Muhammadiyah atau apa? Halo Pak Arif. Baik, saya solusikan ya untuk Pak Arif, untuk pelatihan medsos dari Majelis Pustaka bisa Bapak sebagai mitra pertama, kemudian nanti mitra keduanya biar dicarikan dosennya. Nanti Pak Arif kontak di nomor admin aja, biar nanti kita bantu untuk itu. Klinik termasuk Dudi, iya Bu, klinik sudah saya sampaikan tadi, klinik, rumah sakit, kemudian apa termasuk dunia usaha, dunia industri. Ya, kalau diganti kelompok tani tapi umum gimana? Enggak apa-apa Pak Edi, boleh kelompok tani boleh. Kelompok tani umum boleh. Kemudian ini Bu ada pertanyaan, industri perorangan apakah boleh mendapat bimbingan? Industri perorangan sebenarnya bisa. Bisa kok industri perorangan. Berarti kalau industri perorangan itu nanti UMKM ya. Bisa Bu, bisa. Jadi bisa Pak. bisa nggih Bu nggih? Ya, Karena bisa. kan saya selain di sekolah saya juga ke industri pupuk organik Bu, karena saya alumni Paperta UMY juga Bu. Oh iya ya, boleh Pak. Ya, boleh Pak. Boleh nanti biar dicarikan industrinya apa Pak berarti? Pupuk organik. Oh ya, bisa Pak, bisa. Nanti biar dicarikan. Nanti kontak di nomor admin kami Pak, itu nanti biar dicarikan dosen. Ada Bu Agung sebenarnya yang apa dan banyak dosen lain yang di bidang itu. Kalau ranting membuat kelompok tani wanita Aisyah, apakah bisa diajukan? Baru bisa sebenarnya Bu, kalau langsung kelompok tani ya memang ini tuh sebenarnya programnya Muhammadiyah ini untuk terus terang untuk menggerakkan supaya ada dunia usaha, dunia industri di kalangan Muhammadiyah gitu, itu sebenarnya. Dan untuk masyarakat umum pun bisa nggak Bu Lia? Bisa, tidak harus Muhammadiyah, bisa aja. Jadi kalau ranting akan membuat kelompok tani, nah ini berarti harus segera membuat kelompok tani Bu, biar dananya tidak dibagi kelompok yang lain, intinya gitu. Ya, PAUD Full Day Aisyah kasih izin bertanya. Kemudian kebetulan kami tidak mempunyai link ke dosen kedokteran. Oh ya bisa, Bu Darti silahkan kontak nomor admin ya yang sudah di-share di kolom chat sehingga nanti akan berkomunikasi dengan dosen. Nanti kami carikan dosen kedokteran ya Bu ya. Oke, nanti biar dicarikan.
Saya bantu Pemeriksaan bacakan, secara dokter. rutin bulanan. Iya, udah saya bisa baca biar cepat. Iya, baik dok. Pemeriksaan rutin bulanan tampaknya susah Bu. Kalau program ini paling nanti 2-3 kali datang gitu ya. Tapi kalau bulanan sampai 12 kali agak kesusahan Bu gitu. Nah kalau masalahnya sepanjang tahun ya nanti komunikasi sama dosennya Bu. Sisanya dosennya mau nggak ke situ gitu. Nah tapi yang jelas paling kalau kegiatan ini 2-3 kali kedatangan. Akhir Zoom mohon disampaikan kesimpulan kegiatan ini ya. Ya, nanti Pak ya. Kemudian Pak Alek Murtin, Masjid Agung Gamping. Mbak dibacakan Mbak. Tolong Mbak, tolong Mbak. Iya, baik dok. Pak Alex Morten dari Masjid Agung Gamping izin bertanya Ibu, bentuk pengabdian yang kami perlukan saat ini bantuan penyusunan laporan keuangan untuk organisasi Nirbala Standar ISAK Nirlaba 35. yo. Ya, Nirlaba. kami juga memerlukan aplikasi laporan keuangan masjid yang mengacu ke ISAK 35. Apakah sebagai mitra nanti bisa berkelanjutan setiap tahun? Karena setiap Bisa. tahun kami harus menyajikan laporan keuangan. Bisa. Jadi ini Bapak ini kayaknya butuh 2 ini. Penyusunan laporan keuangan sama aplikasi. Ini kalau satu dosen nggak cukup Pak dananya. Jadi ini Bapak kayaknya harus hire 2 dosen. Nanti kontak ke ini aja. Selain Pak Alek Murtin berarti ke Masjid Agung. Eh, oh, Bu Suko dari Masjid Agung. Berarti ini 2 Bu. Ini membutuhkan 2 dosen, ini nek 1 dosen kurang Bu ini karena dia harus bikin aplikasi kan mahal Bu. Jadi ini selain Pak Alek Murtin nanti minta tolong Pak Alek nyariin 1 dosen lagi Bu untuk titiknya Ibu ini. Jadi itu bisa 2 dosen sehingga itu bisa dilakukan. Bisa Bu 2-3 tahun bisa. Rita MEK PDA Sleman untuk sekolah wirausaha Aisyah apa bisa? Nah ini bukan Dudi ini. Sebentar. Itu nanti solusinya kayak yang tadi saya sampaikan Bu Rita. Jadi nanti Bu Rita dari MEK PDA Sleman itu kan MEK-nya itu kan bukan Dudi ya. Nanti 1 mitra lagi dari sekolah terdekat situ aja. Kemudian, nah itu kan sudah Dudi. Kalau sekolah kan dunia usaha, dunia industri. Nah itu bisa mengadakan kegiatan sekolah wirausaha Aisyah di sekolah itu. Nanti yang datang ya bisa dikoordinasikan. Intinya seperti itu. Mbak Gitu ya. Lia, Itu Mbak ada Lia, dua. Mbak Lia nyambung sedikit Ya. ke PDA, jadi PDA Sleman itu kan ada SWA itu binaannya UMKM Mbak Lia. Iya. Jadi, Iya Bu, paham saya. Tapi masalahnya itu tuh 1 mitranya itu harus Dudi ya Bu. Kan kalau PDA itu kan bukan Dudi. Iya toh Bu? oh langsung ke mitranya aja ya, berarti ke UMKM-nya gitu ya berarti. Bukan seperti itu Bu. Ibu, nyun saya Bu. Ibu saya ulang ya penjelasan saya. Jadi mitra satunya MEKPDA, kemudian ambil mitra satu lagi, ambil salah satu sekolah gitu aja. Untuk mitra satu lagi, nah nanti kegiatannya bisa di sekolah itu ngundang sekolah-sekolah lain gitu Bu. Tapi titik mitranya harus Dudi Bu, intinya gitu. Jadi memang karena ini konsep agak baru, mungkin untuk beberapa dosen masih agak agak gagap-gagap gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, kita insya Allah kita kawal untuk itu. Ya, gitu ya Mbak Rita ya. Kemudian LBSO PRA mengadakan pelatihan bahasa Jawa khususnya sesorah Jawa boleh mboten. Nah ini kebetulan kita itu nggak ada jurusan bahasa Jawa. Tapi kalau misalnya dosen bahasa mau mungkin bisa itu Bu. Bisa nanti dicarikan dosen bahasa. Ya. Tapi Jawa ini ya nanti ya memang agak susah ya Bu ya, nggak ada ya Bu kami itu yang bahasa Jawa, ini bahasanya Indonesia, Inggris sama yang lainnya. Nah ini agak nggak sesuai Bu karena maaf ya Bu ya, ini terus terang bukannya ini karena
pengabdian dosen itu harus sesuai keilmuannya, Bu. Kalau enggak nanti nggak bisa nggak bisa berefek ke dosen tersebut. Jadi yang saya kalau saran saya ini diganti bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa yang lainnya yang ada di pusat di Fakultas Bahasanya UMY gitu. Yang saya Bu ya Bu ya. Nanti kita pikirkan lagi Bu. Nanti kita carikan solusinya. Nanti kontak nomor admin kami. Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin saya Sri Hartati dari Bawaslu Kabupaten Bantul, Bu. Tadi terima kasih atas pemaparannya. Ini kita ada sedikit pertanyaan, Bu, karena kebetulan kan tadi yang disampaikan bahwa amanat dari Pak Rektor ini harus DUDI begitu ya, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan kami, lembaga Bawaslu ini apakah termasuk dalam DUDI tersebut? Kalau tidak, berikan solusinya, Bu. Karena memang kalau lembaga negara kan tentunya nirlaba ya, Bu. Tidak boleh ada keuntungan yang masuk ke kami. Nah, mohon arahan dari Dr. Laili seperti apa yang harus kami laksanakan gitu. Terima kasih, Dokter. Ya, ini problem tersendiri ini karena untuk pemerintah ya. Ya, baik. Ya, nanti coba saya komunikasikan dengan teman-teman divisi Pol ya Bu ya, karena ini memang skema khusus ya. Jadi bukan yang kali ini memang harus gaya dunia usaha, dunia industri. Ya memang agak susah ya untuk ini, tapi nggak apa-apa Bu. Nanti coba kami solusikan dengan teman-teman divisi Pol. Jadi misalnya Bawaslu sebagai mitra 1, nanti mitra 2-nya sebenarnya bisa Bu itu misalnya connect ke satu sekolah gitu, misalnya sosialisasi apa gitu, sebenarnya itu masih sangat rasional sih Bu sebenarnya. Paling yang rasional ya sekolah-sekolah Bu, misalnya yang satu sekolah di hire sebagai mitra keduanya untuk dudinya gitu. Nanti coba saya komunikasikan dengan teman-teman Visipol ya Bu untuk tindak lanjut programnya. Tapi saya bisa menangkap maksud Ibu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Yang paling rasional aja ya untuk solusi masalah ini ya. Jadi Bawaslu tetap sebagai mitra 1, nanti mitra keduanya ibaratnya kegiatannya nanti mungkin di istilahnya ya menumpang di salah satu sekolah, mungkin nanti guru sekolah itu saja yang dilibatkan, misalnya sosialisasi apa gitu, nanti kan dikomunikasikan. Itu saya kira udah solutif Bu, insya Allah ya. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih ya Bu ya. Kemudian lanjut Dokter Afrilia untuk mitra akumulatif 10 titik. Oh ini Mas Wahid ya. Apakah harus mengisi form sejumlah titik? Ya betul. Dengan 10 program berbeda betul Pak ya. Untuk cangkringan karena ini untuk desa binaan UMY ke depannya memang harus ngisi form 10 titik dengan 10 program berbeda untuk cangkringan. Nah ini yang kenapa saya berikan koordinator Dokter Neni supaya bisa ya disatukan dalam satu bentuk program besar. Betul Pak Wahid ya. Clear ya Pak Wahid ya. SD SMP pendidikan DUDI. Ya, sekolah termasuk DUDI Bu. Sekolah kemarin sudah kita verifikasi ketika rapat direktorat termasuk DUDI. Tetapi sebenarnya arahan dari rektorat adalah sekolahnya itu SMA. Arahannya itu. Nek TK ini nek arep kuliah ya rada kesuwen nunggune gitu nek sarannya dari Pak Rektor kemarin ketika kita diskusi direktorat ya nek iso ya SMA ya kepepet TK ya wis ra apa-apa ibune ya ora apa-apa ibune TK. Kemudian ya nomor WA saya Bu. Oh ya Bu Alma, nanti Bu Alma yang kontak ke nomor kami ya. Ya. Kemudian izin pertama. Oh ya. Ya, tadi udah solusinya udah ya Bawaslu Bantul, tetap Bu, nggak apa-apa Ibu sebagai mitra kami senang sekali, nanti kami carikan solusinya Bu. Ya, tadi udah ya. Di Zoom ini ternyata banyak peminat TK. Betul ini pertanyaannya Bu Agung. Apakah ada pembatasan untuk mitra TK? Ya, ini saya belum sampai ke hal itu Bu, tetapi memang arahan dari rektorat untuk sebaiknya ke sekolah SMA paling enggak ya
paling-paling SMP lah gitu. Nah, kalau SD TK itu ya boleh ada, tapi mungkin jumlahnya saya belum bisa matur ya jumlahnya berapa ya. Mitranya dengan sekolah-sekolah untuk pengelolaan medsos, Bu. Oh ya, bisa Pak. Untuk pelatihan afiliasi UMKM kelompok binaan bisa Pak. UMKM justru malah yang dianjurkan Pak, UMKM. Bu Lia, saya dari TK membutuhkan LCD proyektor, apakah bisa Bu? Nah, ya Bu, ya saya paham ya. Bisa, TK itu Dudi. Ya memang kalau arahan dari rektorat tuh, nah iso ya SMA. Ya maksudnya sambil promosi UMY-nya sih Bu. Cuma kalau TK ya nggak apa-apa, nanti TK SD SMP. Gue sekolah yang UMY ya Bu. Sesuai, nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa Bu, nanti diisi aja nanti kan akan ditawarkan ke dosen-dosen. Kemudian dosen UMY, PCM Cangkringan untuk mitra akumulatif. Oh bisa, tadi udah saya jawab ya Pak Wahid. Kalau satu sekolah mengajukan beberapa proposal dengan subkegiatan yang berbeda, bisa tidak? Bisa Pak. Perpustakaan sendiri bisa. Cuma PIC-nya mungkin berbeda ya Pak ya. Jadi misalnya Pak Agus ya jangan Pak Agus lah. Pak Agus, nanti ada Pak Toyib, ada Pak Toyo, Pak siapa gitulah. SMP ini sama nggak apa-apa, tapi PIC-nya berbeda karena nanti kan beda-beda. Boleh Pak. Itu kalau mau dikeroyok 5 dosen gitu ya nggak apa-apa Pak. Boleh silahkan. Mudah-mudahan ada dosen yang mau. Syukur-syukur ada dosen yang sudah ngajak konco-konconya, itu malah bagus lagi. Kemudian izin bertanya, PCM Teras Boyolali berencana membangun poliklinik Ahmad Dahlan. PCM Teras butuh bantuan desain gedung. Ya bisa. Mitranya karena poliklinik belum berdiri, baru rencana. Kalau saran saya gini Pak, ini langsung saya solusikan ya Pak Guntur. Jadi PCM itu mitra pertamanya, kemudian mitra keduanya ambil misalnya kan itu mau bikin poliklinik ya, ambil mitra keduanya klinik Firdaus misalnya, itu klinik binaannya UMY kan. Nah, klinik punyanya UMY bukan binaan, klinik punyanya UMY. Nah, nanti klinik Firdaus itu bisa sharing. Jadi Pak Guntur dapat 1 dosen, kemudian koordinasi, mitra satunya Pak Guntur PCM, mitra keduanya klinik Firdaus, ini dudinya klinik Firdaus, nanti klinik Firdaus mendampingi Bapak mendirikan itu, bisa Pak itu. Kemudian Bu Agung, kalau mitranya kelompok tani dilatih bikin pupuk untuk diproduksi, tidak perlu mitra judi Bu, karena kelompok tani itu sudah judi, dunia usaha, dunia industri. Berapa kuota jumlah pengabdian? Kalau pengabdian itu tahun kemarin 701 Bu UMY. Kalau tahun sekarang itu hitung dosen pengabdian 3, dosen pengajaran 1, dosen penelitian 1 jatahnya, itu kemarin saya hitung sekitar 765-an. Nah, ini kami juga masih tergantung Pak Rektor mau dikasih dana berapa, tapi sekitar 700-an Bu kuotanya ya. No admin terhubung dengan dosen, tolong nggih ya. Bukan terhubung dosen Bu. Jadi nanti Bu Amirotun, Ibu akan terhubung dengan admin. Nanti admin mencarikan dosen. Intinya gitu ya Bu ya. Oke, kemudian. Oke, terima kasih Bu. Ya, bisakah diinformasi bidang-bidang yang dimitrakan beserta dosen yang dihubungi? Oh ya, fakultasnya ada 8 Bu kami itu. Jadi fakultas agama itu bisa, pemberantasan buta Al-Quran bisa. Bidang kesehatan kami ada KU, kedokteran umum, KG, kedokteran gigi, kemudian farmasi, kemudian nurse. Jadi pendampingan lansia bisa itu. Menghubungi siapa? Ibu kan berarti belum punya dosen ya, belum punya koneksi dosen. Ibu silakan kontak nomor admin subdir kami, nanti kami carikan dosennya. Jadi itu ya. Apakah ada proses verifikasi kelayakan usulan PKK RW? Bau Sasran, ini tempat saya ini Bau Sasran. Bu, Ibu itu hanya mengisi kayak daftar. Aku daftar jadi mitra gitu aja. Jadi nanti yang kelayakan usulan itu dosennya Bu, ben dosennya saya ngumet gitu ya. Nah, jadi nanti dosennya yang mengajukan proposal, nanti yang memverifikasi dari tim kami ada reviewernya. Jadi Ibu nggak usah sampai ke proposal. Ya, jadi itu nggih. Jadi Ibu hanya mengisi.
kasarannya gini, aku pengen jadi mitra, iki lo aku gitu aja. Aku kok arep nyumbang wedang sak jumbo gitu. Nah misalnya kayak gitu aja, ya. Nggak usah pusing-pusing Bu, ini simple-simple aja kita bersenang-senang. Mohon maaf untuk pengajuan mitra, pengabdian paling lambat kapan? Nah, ini Mas, mau no sing takon loro jawaban sih Mas, Mas saya. Kalau di sistem saat ini tercatatnya 31 Agustus. Nah, kalau ada perubahan jadwal, nah itu yang berhak dari Bu Lailia nanti. Tapi di sistem sementara tanggal terakhir itu 31 Agustus. Oke, nanti nuwun pun dijawab Mas Sahyang ya Bu. Ya. 31 Agustus. Ya, Insya Allah masih bisa Mbak Firda siap-siap gelombang tsunami minta dosen. Nah, gelombang tsunami. Enggak apa-apa Bu, aman. Kita ada 600-an dosen lebih gitu, aman. Banyak Bu mau mertoyudan mau diserang banyak dosen boleh Pak Agus. Oh, siap, Bu. Mohon izin ada pertemuan prodi. Oh ya. Oke, yeah. Baik. Mbak masih ada enggak toh? Kalau Bu Titik, kalau rumah sakit Dudi berarti puskesmas juga Dudi. Puskesmas, dunia usaha, dunia industri. Sebenarnya yang dimaksud itu sebenarnya arahannya itu ke ini Bu, puskesmas ya. Sebenarnya kalau saya menyarankan kalau memungkinkan yang swasta Bu sebenarnya ya. Kalaupun nanti puskesmas, mungkin nanti ambil puskesmas, kemudian mitra pertamanya, kemudian mitra duanya klinik swasta yang ada di situ yang akan didampingi. Jadi yang istilahnya lebih ke ini ya, lebih ke memang agak susah ya ini kasusnya kayak Bawaslu tadi ya. Jadi saya mohon nanti didampingi mitra keduanya aja. Apa yang memang benar-benar dunia usaha, dunia industri. Karena terus terang untuk dunia usaha kenapa Dudi itu sebenarnya targetnya dari rektorat adalah mereka itu bersedia menampung magangnya mahasiswa. Kadang kan ada tugas akhir mahasiswa yang harus magang di sekolah, kadang tugas akhir mahasiswa yang harus magang di perusahaan. Nah, itu sebenarnya targetnya itu Bu Titik. Jadi kalau misalnya puskesmasnya boleh untuk magang, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan agak susah ya kalau pemerintah, tapi kalau misalnya klinik itu kan lebih mudah gitu. Nah, monggo nanti dikoordinasikan lagi. Izin menyambungkan, puskesmas ini untuk tempat prakteknya anak-anak UMY, Dok. Jadi misalnya Komuda itu kan juga di puskesmas. Kemudian koas juga di puskesmas. Berarti ketika dia jadi mitra, dia mau ya membuat surat mitra dan menyatakan kesanggupan untuk magang ya, Bu? Ya kan memang itu sudah menjadi tempat untuk magang sejak awal. Di puskesmas Kasihan 1, Dok. Iya, intinya Bu. Atau mungkin gini, Dok. Misalnya puskesmas dan sekolahan kan bisa, Dok. Bisa. Nah, kan misalnya ada dokter kecil, dokter UKS itu kan, dan juga mahasiswanya kan juga Komuda maupun koas kan juga mengadakan kayak penyuluhan magang kan juga di Bu, saya tangkap ya. Jadi intinya Bu, nanti mitra itu bersedia karena di surat mitranya itu nanti ada kesediaan untuk menjadi tempat magang gitu. Itu Bu. Ya, setuju, itu Dok. aja. Intinya kalau memenuhi itu it's okay. Itu ya, lanjut ya. Kalau mitranya lebih dari 2 mungkin nggak, Dok? 1 dosen, kemudian mitranya 3, misalnya 1 kantor desa, puskesmas, sama sekolahan, mungkin nggak, Dok? Ya mungkin Bu, tapi Ibu kan ya pusing tuh Bu, koordinasi. Kemudian Ibu bagi hibahnya itu kemana, kok malah mengdo regejegan. Ya nggak usah banyak-banyak lah Bu, 1 aja udah cukup. Ya. Ntar Mbak Feb, aku baru diserang ini ya. SMA Muhammadiyah Kasihan siap berkolaborasi Pak Tugino. Oke, Posyandu PKK Pokja apakah bisa Posyandu PKK dunia usaha kalau bisanya bisa Bu Nur Faizah PKK Balai Catur, tetapi nanti gandeng ya Bu ya. Jadi Posyandu PKK mungkin kalau ada kelompok misalnya di situ ada kelompok usaha ibu-ibu apa gitu itu lebih baik. Kalau enggak nanti biar kita carikan gandengan.
nanti gini aja Bu Nur Faiza, Ibu kontak di nomor HP admin kami, kemudian Ibu menginginkan apa, nanti kami carikan dosennya dan kami carikan mitra keduanya, gitu. Gitu nggih Bu nggih. Di desa kami ada rumah tahfiz marhaba ingin meningkatkan kegiatan peningkatan gizi. Rumah tahfiz itu dunia usaha, dunia industri enggak ya? Apakah kegiatan itu bisa diajukan? Kalau bisanya bisa Bu, rumah tahfiz itu bisa untuk magang. Oh Mas, FAI bisa ya magang ke situ. Bisa Bu itu bisa. Apakah kelompok UMKM boleh? Oh bisa Bu, kelompok UMKM malah justru bisa itu. Apakah bisa jika mitra 1 PKK, mitra 2 badan usaha milik kelurahan? BUMDes. Oh boleh Bu, BUMDes malah itu yang diharapkan. BUMDes, BUMKAL itu boleh. Kemudian habis ini tinggal habis dari ini kolom chat. Ada yang mau langsung? Monggo. Oh, Bu Nur Tadi Komari ya? saya belum Belum ya tadi. jelas untuk Maaf. perbedaan antara reguler dengan apa namanya skema tadi apa namanya skema reguler dan skema DN itu Bu, apa dok ya? ya, Bu, jenengan mboten saya bingung. Nanti sebentar lagi akan kami keluarkan buku panduannya untuk khusus dosen. Nanti jenengan Oh belajar nggih, dari situ nggih, aja. matur Ya, nuwun. itu cuma perbedaan istilahnya aja, nggak usah bingung masalah itu. Nggih. Nggih, Bu siap. Nur Komariah, monggo Bu Nur. Ya, matur nuwun Bu Leli. Sebenarnya ada pertanyaan saya sudah beberapa terjawab tadi dari Ya. penjelasan Bu Leli. Saya cuma mau menawarkan saja. Tadi misalnya seperti Pak Agus, saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa, gitu ya. Nanti yang ada sekolah-sekolah yang apa namanya berkeinginan untuk pelatihan bahasa ada 3, bahasa Arab, bahasa Jepang, sama bahasa Inggris, gitu ya. Ya. Yang kemarin saya pengabdian itu public speaking di SMP Muhammadiyah 5, gitu ya. Jadi monggo dari mitra kalau Ya. misalnya ada yang membutuhkan silahkan bisa Terima menghubungi kasih di Bu Fakultas Nur. Pendidikan Bu Nur Bahasa. minta tolong nomornya Ibu di kolom chat biar ke gabung sama Pak Agusnya. Ini Oke, mau oke. ketemu. Terus Ya. ini Bu, kalau mitra saya Dibantu sekarang, teman-teman ya Bu ya. Soalnya ya nanti ini ada saya beberapa yang tadi minta boso Jowo. Iya dadaknya boso Jepang wae Bu ya. Nah Saya juga itu bingung ini kalau kalau boso Jowo ini nggak ada ini di UMY. Apa kita buka jurusan mungkin baru boso Jowo atau gimana Bu? atau bisa Pak Endro itu bisa kadang anu Bu. Pak Endro itu dosen bahasa Inggris cuman suka kadang MC bahasa Jawa. Tapi Mungkin nggak boleh tapi Bu. iya nggak sama boleh ya. sama Biro SDM kalau pengabdiannya itu nggak sesuai bidang ilmu itu di delete Bu, nggak diakui sama Oh SDM. iya Nah iya itu iya yang iya. saya kasihan dosennya gitu. Atau mungkin ya monggo Bu nanti dinego aja, bukannya Ya kami nggak menghargai bahasa Jawa nih, kebetulan kok nggak ada jurusan bahasa Jawa, tapi bahasa masukannya Ibu Jawanya. tadi boleh lah nanti dipikirkan Ya. Bu Nur dan teman-teman yang buka prodi baru. Iya, terus ini saya mau memastikan saja ya Bu Dr. Laila kalau Ya. mitra saya itu adalah Mentari Teachers Academy. Itu adalah sebuah institusi yang apa namanya? Teacher training. Dia mempunyai teacher training dan dia cakupannya sudah seluruh Indonesia. Berarti Ya. bisa masih masuk Dudia itu ya Bu ya. Itu kelompok apa Bu? Bukan kelompok institusi malahan dia punya kayak apa ya? Lembaga untuk training pengajar bahasa Inggris dan Oh, itu juga malah nah, ini Bu. ya Itu malah 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 Dudi Bu itu dunia usaha dunia ya industri. ya Itu boleh Bu itu. ya ya Silakan Bu. j j j matur Ini nuwun. ada ya. Masih ada Bu? Ada Iya. ada satu lagi Bu kalau itu kalau kita misalnya pemilihan sebenarnya kan dari sini kan saya butuh expert gitu ya untuk Iya. apa misalnya saya training apa nanti bisa nggak saya misalnya menggandeng advisor saya yang dulu saya S3 di Amerika gitu masih bisa ya. Bisa Bu. Kalau Ibu memang dananya 15 juta itu kurang, Ibu silahkan berkolaborasi 4 atau 5 dosen. 5 kali Oke 15 kan 75 juta. Itu untuk oke mendatangkan beliau dari mana Bu negaranya? dari anu Amerika.
Kent State University Iya, itu kan nanti advisor saya tuh. kita urus-urus ya Bu ininya. Bu, Oke. kalau kayak gitu ya apa kita urus-urus ininya ya Bu jumlahnya. Nanti coba kalau misalnya paling nggak PP pesawatnya berapa, itu kira-kira butuh orang berapa. Memang Ibu harus bergaining dengan teman-teman Ibu. Kalau perlu 7 orang gitu nggak apa-apa Bu. Jadi untuk mendatangkan beliau. Jadi memang harus ibaratnya nek dhewe kira duwe kan kudu bergandengan tangan. Nah, jadi artinya kalau dana kita sedikit, kita bergandengan tangan. Itu 7 orang bisa Bu, gitu ya. Ada Matur nuwun programnya tuh sangat. Dok, yang di luar negeri itu kan ada ya, yang lawannya sabbatical leave itu apa? Yang visiting Visiting scholars. ya, itu bisa Visiting scholars. dikombinasikan dengan visiting scholar untuk mendatangkan dari luar negeri. Oh ya, ya. Iya. Tapi Baik, itu silakan dari Bu Nur Faiza. Matur nuwun. Monggo Bu Nur Faiza silakan. Terima kasih banyak Bu Laili. Ini saya menyambut Bu Nur Komariah, Ji. Mungkin masih ingat saya juga, Bu. Saya dari Masih Jawa ingat Timur. sekali. Baik, Bu Inung. Kolega, kebetulan saya memang sedang menginisiasi, tapi saya tidak tahu karena ini aturan baru kaitannya dengan dunia usaha, dunia industri. Tadinya saya mau mengajukan juga ke UMY, karena kami ingin membentuk sanggar bahasa Bali Catur begitu. Tadinya kami mungkin berharap bisa bekerja sama dengan prodi bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di situ. Tapi karena kemudian ini ada Dudi, itu mungkin mohon arahannya, Ji, Bu. Ya. Bu Nur Faiza nanti kontak Bu Nur Komariah sesama Nur ya. Nanti Bu Nur Komariah biar berdiskusi dengan saya. Kalau PKK itu awalnya kayaknya tampaknya memang Ibu nanti digandengkan Bu Nur dengan satu institusi yang lembaga Dudi. Nanti begitu Ibu sudah mandiri, tahun depan Ibu langsung jadi Dudinya. Karena Ibu belum Dudi sekarang, ya kan? Ibu kan PKK, kelompok PKK. Nggak apa-apa, Bu. Ibu mitra 1, nanti mitra 2-nya dicarikan Bu Nur Komariah yang Dudi. Terus nanti tahun berikutnya, Ibu kan sudah punya itu, kelompok, itu bahasa Inggris, apa itu tadi yang Ibu bilang. Itunya Ibu jadi Dudi. Tahun depan Ibu udah nggak perlu bantuan orang lain. Ibu sudah mandiri. Jadi satu mitra gitu. Ya berproses Bu, sabar Bu. Kalau ibaratnya itu kalau orang babat alas itu kan harus sabar ya, harus sidik-sidik gitu. Jadi nanti tahun ini kalau saya solusikan tahun ini Ibu nanti lewat Bu Nur Komariah dicarikan mitra Dudi biar barengan gandeng Ibu ngajari. Nanti tahun depan Ibu jadi mitranya Bu Nur lagi, tapi Ibu langsung jadi Dudinya. Jadi dananya diserap Ibu. Ya. Gitu Bu, ya. Ya. Ada lagi Bu? Saya Bu. Oh ya. Boleh ya? Ya, sebentar Bu, saya bacain di kolom chat untuk pengajuan mitra, saya masih kurang paham mengisinya. Nanti saya konsultasi dengan dosen. Iya Bu, boleh konsultasi dengan dosen. Ya, monggo Bu Rita. Ya, menindaklanjuti tadi dari jawaban saya dari Majelis Ekonomi PDA Sleman terkait dengan SUA tadi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang SUA. SUA itu adalah terdiri dari UMKM IC ya, itu semuanya sudah punya usaha gitu. Terus kemudian kita punya program membuat pelatihan gitu. Namun pelatihan itu sudah ada standarnya, misalnya tentang media sosial, tentang keuangan dan sebagainya gitu. Nah ya karena tadi kan saya harus mencari mitra Dudi gitu ya. Tapi setelah mengikuti lagi katanya UMKM bisa gitu. Nah, yang menjadi bingung saya kan di situ. Apakah bedanya apa gitu ketika saya harus mencari Dudi, sementara UMKM langsung bisa gitu. Ya, paham saya. Ya, saya jelaskan sedikit ya Bu Rita. Jadi gini Bu, nanti Bu Rita sebagai MEK PDA-nya itu sebagai mitra 1, kemudian nanti dari binaan Ibu banyak UMKM itu ambil UMKM terbesarnya. Misalnya UMKM katakanlah batik gitu ya. Nah, UMKM batik itu sebagai mitra 2 Dudinya. Mitra 2 Dudinya itu karena dia harus istilahnya menyanggupi persyaratan magang dan lain-lain gitu. Nah, itu nanti kemudian kegiatannya Ibu tetap di MEK PDA, nanti UMKM-nya itu juga ikut dibantu UMKM yang lain. Nanti teknis operasionalnya nanti dikomunikasikan dengan dosennya. Dosennya sudah dapat belum Bu? Ini baru menuju gitu. Kebetulan tetangga ada yang jadi dosen di UMY dan kita sudah chattingan tadi gitu.
dan beliau Oh ya, siapa Bu? Pak Siapa Bu? Bapak Nur sebentar. Eh Ya, nggak apa-apa Bu. ya, Baik Bu, nggak apa-apa. Bapak Nur It's, Rohman. it's Bapak okay. Nur Rohman. Oh ya, Bapak baik. Nur Rohman. Ya, Ya. baik Bu. Nanti dikomunikasikan aja dengan beliau terkait dengan itu. Nanti kalau beliau belum paham atau Ibu belum paham, Ibu bisa kontak di nomor admin kami. Intinya Ibu bisa, tapi karena Ibu itu koordinator bukan dudinya, saran saya ambil ambil apa ya binaan ibu yang besar yang kira-kira dia bisa untuk magang gitu. Nah, sehingga itu nanti kegiatannya tetap nanti komunikasi Bu. Nanti jadi Bu rembugan sama itu mitra UMKM-nya itu anu lho Mbak iki ibaratnya kue meng tinggo anune lho Mbak tinggo gone atau apa nih nanti kegiatannya tetap bareng-bareng lho nggo kabeh gitu. Gitu Bu, nanti dikomunikasikan saya kira bisa itu. Itu Ya. teknis, betul. Ya. Nggih. Terima kasih. Terima kasih Ya, semuanya terima kasih, sudah Bu. cekap nggih. Wonten malih? Sampun cekap? Baik, saya kembalikan semuanya ke Mbak Firda. Sekali lagi saya terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu semua. Bismillah ya Bu. Ini memang tantangan kita semua. Kami juga menjembatani, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya bisa bermitra. Nanti kalau ada masalah-masalah teknis-teknis nanti kita coba selesaikan. Yang jelas mitra itu bisa dua, sehingga seandainya organisasi Bapak Ibu itu kesimpulannya ya, tadi saya disuruh menyimpulkan, kesimpulannya jika organisasi Bapak Ibu itu bukan Dudi, itu tidak masalah, tapi nanti kita guide satu mitra Dudi lagi. Nanti insya Allah nanti kami sosialisasikan ke dosen juga sehingga masing-masing juga paham gitu. Ya, kiranya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan sepenuhnya ke Mbak Filda. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Selesainya sesi diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini menuju siang hari, maka berakhir sudahlah Di foto dulu kegiatan Mbak Filda, sosialisasi. maaf. Iya, baik Ibu, saya tutup dulu nanti di akhir nanti kita sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya telah mengikuti sosialisasi ini dari awal hingga selesai. Tadi nomor admin pengabdian dosen dan link Simlitapasnya sudah kami cantumkan di kolom komentar. Nanti bisa di copy dulu sebelum meninggalkan room chat. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya acara pada siang hari ini. Saya Filda Sari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami himbau untuk menghidupkan kameranya. Dipersilahkan. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan diaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat, selamat makan siang. Terima kasih. Terima kasih, izin Le. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya. Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Naik ke Mbak. mohon